Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas TREA pagi akan melakukan presentasi tentang bab 4, bab 5, bab 6, dan bab 7 mata kuliah Statistik Industri. Bersama saya sendiri, Vira Okta Fauzia, dan rekan-rekan saya. Dengan saya Paul Aditya. Dengan saya Sandri Bowo. Dengan saya Nur Firmansyah. Dan Ramadan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang linear regresi atau analisa regresi. Analisa regresi sendiri merupakan bagian dari statistik yang menganalisis hubungan antara variabel kuantitatif. Analisis ini dapat melakukan prediksi terhadap perubahan pada variabel respon ketika nilai variabel input atau variabel X-nya yang berhubungan mengalami perubahan. Analisa regresi ini juga dapat kita pakai untuk pengkalibrasian alat ukur untuk mendapatkan nilai tertentu. Selain dari itu, analisa regresi ini juga dapat memeriksa ketepatan dalam skala yang digunakan untuk pengkalibrasian alat ukur dan dapat menentukan kepekaan dari suatu alat ukur tersebut. Tujuan dari analisa regresi ini sendiri adalah bagaimana variabel dependen akan bereaksi terhadap variasi dari variabel independen. Nah, variabel dependen itu sendiri merupakan variabel respon, variabel yang diestimasi, dan variabel Y. Sedangkan variabel independen sendiri merupakan variabel yang menjelaskan perubahan atau variabel X. Langkah pertama yang dilakukan ketika kita akan melakukan analisa regresi adalah menentukan apakah terdapat sembarang hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Dan jika terdapat hubungan dari keduanya, maka kita lihat seberapa kuat dari hubungan tersebut. Untuk persamaan matematis dari analisa regresi sendiri yaitu Y sama dengan B0 tambah B1X. Dan untuk B0 itu merupakan perpotongan dari sumbu Y dan sumbu X, sedangkan B1 merupakan koefisien dari regresinya. Dan berikut adalah kurva dari hasil tugas praktikum 4, yaitu untuk mengukur naik turunnya balok menggunakan analisa regresi. Di sini untuk kurvanya tinggi balok itu sebagai variabel X dan naik dan turunnya balok itu sebagai variabel Y atau data, sehingga didapatkanlah hasil output regression equation-nya. Untuk garis miring yang tegak lurus itu merupakan garis linear regresi yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara sumbu X dan sumbu Y. Untuk nilai output regression equation-nya didapatlah 0,348 ditambah 0,99302 turun. 0,348 tersebut merupakan B0 dan 0,99302 merupakan B1 serta turun menjadi variabel X sesuai dengan persamaan matematis dari analisa regresi. Serta bisa kita lihat koefisiennya yaitu 0,348, model sumerinya dengan S yaitu 0,620528 dengan RSQ 99,92% dan analisis of variance-nya dengan errornya yaitu 10,8 untuk ADJ SS-nya serta fits and diagnostic for unusual observation. Sekian dari penjelasan bab 4 tentang linear regresi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya untuk bab 5 yaitu Paul. Baiklah, saya akan menjelaskan regresi linear berganda.
Regresi linear berganda atau pemodelan empiris merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan model regresi dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Tujuan dilakukan regresi berganda adalah untuk mengetahui pola dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari grafik di atas menunjukkan hubungan antara yield dan temperatur. Titik pada grafik menunjukkan yield untuk setiap nilai temperatur dan kurva menunjukkan hubungan fungsional antara yield dan temperatur untuk model linear, kuadratik, dan kubik. Persamaan frekuensi menunjukkan persamaan frekuensi untuk model linear dan kuadratik. Reski koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar variasi yield yang dijelaskan oleh model. SPX disesuaikan yang memperhitungkan jumlah prediktor dalam model. Error kesalahan transformasi yang menunjukkan rata-rata jarak antara titik data dan garis regresi. Berdasarkan tabel, model kuadratik memiliki RSI dan RSIH yang lebih tinggi dibandingkan model linear. Ini menunjukkan bahwa model kuadratik lebih baik dalam menjelaskan variasi yield dibandingkan model linear. Baiklah, selanjutnya bab 6 akan dijelaskan oleh saya, ini Ustaz Rio Wibowo dan Zaidan. Saya Sandro Wibowo dan Zaidan Ramadan akan mempresentasikan bab 6 dengan judul probabilitas dan distribusi probabilitas. Baik, saya Sandro Wibowo dan teman saya Zaidan Ramadan. Pada bab 6 ini saya akan mempresentasikan probabilitas dan distribusi probabilitas. Oke, soal pertama ada terlihat bahwa sebuah mesin memproduksi resistor 70% dari semua resistor memiliki hambatan 1 kilo ohm. Berapakah probabilitas memilih 4 resistor yang memiliki hambatan 1 kilo ohm dari sampel acak 8 resistor? Jadi pada soal terdapat 70% yang dimana 70% itu adalah probabilitas keberhasilannya. Dan 4 resistor itu merupakan sampel yang akan diambil. Dengan sampel acak yaitu 8 resistor. Jadi pada C1 ini kita masukkan lebih dari sampel yang akan diambil. Kita buat 0 sampai dengan 10. Lalu kita masuk C3 pada tabel yang di Minitab itu merupakan output. Lalu setelah itu akan keluar data seperti ini. Lalu kita lihat pada nilai X yaitu sampel yang akan diambil 4 pada di C1 itu memiliki nilai 0,136137. Dengan demikian 4 resistor memiliki hasil yang sangat kecil untuk mendapatkan 1 kilo ohm. Jadi probabilitasnya sangat kecil yaitu 0%. Lalu pada nomor 2 itu soalnya sebuah mesin memiliki rata-rata historis 97% produk hasilnya lulus QC per hari. Berapakah probabilitas menemukan 10 produk cacat dalam satu hari yang dipilih secara acak? Yang pertama, 97% itu merupakan rata-ratanya. Bisa kita bagi dengan 100. Lalu pada C1 kita buat 0 sampai dengan 10 juga. Dan 10 itu merupakan sampel yang akan diambil. Jadi C5 merupakan output dari tugas kedua ini. Kita lihat pada tabel C1 nomor 10. Itu merupakan sampel yang akan kita ambil pada tugas ini. Bisa kita lihat di C5-nya outputnya bernilai yaitu 0,0000. Berarti mesin menghasilkan probabilitas sama dengan 0%. Selanjutnya akan dilanjutkan Zainal Ramadan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Soalnya, sebuah mesin memiliki probabilitas keberhasilan memproduksi produk 0,85. Berapakah probabilitas untuk menemukan produk yang berhasil pada produk ke-15? Untuk caranya yang pertama kita memasukkan C1 dengan angka 0 sampai 15. Kemudian pada C7-nya kita memasukkan
keberhasilan produksi pada produknya yaitu 0,85. Kemudian kita menentukan berapakah produk yang berhasil pada produk 15. Pada tabel ini dapat dilihat pada C1 nomor 15 produk berhasilnya itu 0,00 atau bisa disebut 0%. Kemudian untuk soal yang nomor keempat, dari 100 komponen yang dikirim, terdapat 10 komponen palsu. 7 komponen sudah digunakan. Berapakah peluang untuk menemukan 3 komponen palsu yang sudah digunakan? Untuk caranya yang pertama, yaitu pada C1-nya kita memasukkan angka 100 komponen. Kemudian pada event count in population-nya kita masukkan 10 dan sample size-nya yaitu 7. Untuk menentukan 3 komponen palsunya, kita dapat melihat pada C1 nomor 2 yaitu 0,2123 dan 549 atau presentasi peluang untuk menemukan 3 komponen palsunya yaitu 12%. Kemudian kesimpulan dari bab 6 ini yaitu pada soal nomor 1 merupakan distribusi binomial, di mana distribusi ini digunakan ketika serangkaian percobaan independen dengan 2 kali hasil yang memungkinkan, yaitu sukses atau gagal. Pada soal nomor 2 merupakan distribusi Poisson. Pada distribusi Poisson ini digunakan ketika kita memiliki data diskrit yang menggambarkan jumlah kejadian yang terjadi dalam interval waktu atau ruang tertentu. Kemudian untuk kesimpulan nomor 3 dan 4, pada nomor 3 ini kami menggunakan distribusi geometrik. Ini digunakan ketika kita tertarik pada jumlah percobaan yang diperlukan sebelum terjadi keberhasilan pertama kali. Kemudian untuk yang nomor 4, kami menggunakan distribusi hypergeometrik. Ini digunakan dalam situasi di mana kita ingin memahami kemungkinan sejumlah khusus kejadian dalam sampel yang ditarik tanpa pengembalian dari populasi. Untuk bab selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Firman. Baik, saya akan menjelaskan bab 7 dengan judul Descent of Experience. Nah, di sini kami mendapatkan tugas soal yaitu Montgomery menyajikan hasil eksperimen yang melibatkan baterai penyimpanan yang digunakan dalam mekanisme peluncuran rudal darat ke udara berpeluru kendali. 3 jenis material yang dapat digunakan untuk membuat pelat baterai. Tujuannya adalah untuk merancang baterai yang relatif tidak berpengaruh oleh suhu lingkungan. Respons keluaran dari baterai adalah masa pakai efektif dalam beberapa jam. 3 tingkat suhu dipilih dalam percobaan faktorial dengan 4 ulangan dijalankan. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, di samping ini adalah output data dari soal yang diberikan. Nah, di sini ada faktor. Faktor mengacu pada jumlah variabel atau faktor yang sedang diuji dalam eksperimen. Di sini ada replicas. Ini menunjukkan berapa kali setiap kondisi atau pengaturan percobaan akan diulang. Nah, terus ada base runs. Ini mengacu pada jumlah percobaan dasar yang akan dijalankan. Ada total runs.
adalah jumlah total percobaan yang akan dijalankan dalam eksperimen termasuk replikasi. Ada base blocks, ini merujuk pada jumlah blok atau kelompok percobaan dasar yang diperlukan. Ada total blocks. Ini adalah jumlah total blocks yang digunakan dalam eksperimen. Nah, di sini kami akan menjelaskan analisis data yang telah kami sajikan di sini. Tidak ada perbedaan signifikan pada masa pakai baterai yang dibuat dari ketiga jenis material pada semua tingkat suhu. Nah, berdasarkan tabel ANOVA berikut, dapat dijelaskan ada perbedaan signifikan pada masa pakai baterai yang dibuat dari ketiga jenis material. Ada perbedaan signifikan pada masa pakai baterai pada ketiga tingkat suhu atau P kurang nilai sama dengan 0,000. Interaksi yang tidak ada interaksi signifikan antara material, suhu, dan nilai. Berdasarkan hasil ANOVA, perlu dilakukan uji lanjut untuk mengetahui perbedaan signifikan pada pasangan material dan suhu. Uji yang dapat dilakukan adalah uji tes dengan tingkat signifikan 0,05. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.